Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Rohma. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Saya dari kelas G3 dengan NPM 101200814, yang pada kali ini saya akan membahas dan membedah sedikit tentang pengukuran kinerja bisnis pada usaha UMKM tas makrame atau talikur di Desa Cijenuk. Video ini dibuat untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester, yaitu mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Bapak Denny Murdani, SIKOM SMMM. Setelah melakukan wawancara dengan Dr. Anda Lilis Harmawati selaku pelaku usaha dari produk tas makrame ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan dan kelebihan tentunya yang bisa ditinjau langsung dari produk tersebut. Kemudian saya sudah menganalisis dengan bentuk analisis SWOT pengembangan usaha ekonomi kreatif talikur atau tas makrame ini. Kemudian kita ditinjau dari kekuatan atau strength. Ada 3 komponen utama yang mempengaruhi strength ini. Yang pertama itu adalah adanya pelaku usaha ekonomi kreatif bidang kriya pada tas makrame ini. Jadi bisa dilihat bahwa adanya Bu Lilis sebagai pelaku usaha atau pembuat dari produk tersebut itu menjadikan bahwa produk tersebut mempunyai kekuatan dalam pengembangan usahanya. Kemudian untuk yang komponen yang kedua itu adalah ikatan emosional antara pelaku usaha ekonomi kreatif yang positif. Di sini dapat dijabarkan bahwa tidak hanya Bu Lilis saja, tentunya ada komunitas-komunitas atau kekuatan-kekuatan dari pihak lain untuk mengembangkan usaha tali kur atau tas makrame ini. Kemudian komponen yang ketiga yaitu desain, keahlian, keterampilan, dan bakat pelaku usaha ekonomi tali kur. Namun di sisi lain, keahlian dan keterampilan ini perlulah untuk dilatih kembali oleh pelaku usaha ini agar dapat terus berjalan. Kemudian setelah ditinjau dari kekuatan dari produk tas ini, kita lihat dari kelemahan atau weakness dari tas ini. Yang pertama itu ada pelaku usaha ekonomi kreatif talikur yang sebagian besar bukan generasi muda. Tentunya bisa kita lihat bahwa usaha seni kriya ini hanya dilakukan oleh usia-usia renta saja. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah belum berperan secara signifikannya komunitas usaha ekonomi kreatif. Setelah ditinjau dari lokasi pembuatan atau lokasi usaha, ini jauh sekali dari dorongan-dorongan desa maupun komunitas-komunitas yang tentunya berperan penting dalam pengembangan usaha produk ini. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu perkembangan yang tidak signifikan pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kriya. Lanjut yang keempat yaitu belum adanya SNI talikur. Jadi tidak ada standar nasional yang menerapkan bahwa talikur ini layak untuk dipasarkan. Kemudian desain, keahlian, keterampilan, dan bakat pelaku usaha ekonomi ini belum terrecord dengan baik. Sudah dijelaskan tadi bahwa sedikitnya minat masyarakat terhadap keterampilan ini. Kemudian yang keenam adalah terbatasnya modal dan jaringan pemasaran usaha ekonomi kreatif. Susahnya dicari bahan, kemudian alat untuk pembuatan ini menjadikan sebagai weakness atau kelemahan dari produk ini. Kemudian yang terakhir adalah terbatasnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatif terutama terkait dengan teknologi informasi. Karena lokasi usaha ini bertempat di desa, dengan demikian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi yang tentunya bisa menguntungkan bagi produk tersebut. Kemudian setelah kita lihat kekuatan, yaitu strength, terus kelemahan, weakness, kita lihat peluang dari produk ini. Yang pertama itu adalah orang-orang yang sudah melirik tas makrame ini atau talikur.
banyak orang-orang sekitar sekitar rumah Bu Lilis ini sudah mengetahui bahwa adanya kerajinan atau tas yang terbuat dari tali kur. Namun minusnya adalah bahwa harga dari produk tersebut relatif mahal untuk di pasaran desa atau di pasaran kampung-kampung itu sendiri. Orang-orang lebih memilih untuk membeli tas yang lebih murah dan dengan kualitas yang sama. Kemudian yang kedua adalah kemudahan akses internet saat ini. Jadi peluang dari produk ini yaitu dapat dipasarkan melalui e-commerce yang berupa Shopee atau Lazada, kemudian website dan media-media lainnya. Yang ketiga adalah kemudahan marketplace saat ini dapat lebih bermanfaat. Dijual di Shopee itu tentunya lebih menguntungkan daripada dijual di wilayah-wilayah yang memang tidak menghargai tas itu sendiri. Jadi marketplace ini sangat bermanfaat karena dapat menjangkau seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia agar dapat mengetahui produk yang dipasarkan. Kemudian yaitu mengembangkan kursus, jasa desain, keahlian, keterampilan dan bakat pelaku kreatif tali kur. Ini menjadi peluang bahwa kita bisa membuka kursus atau pelatihan bagi orang-orang yang berminat dalam usaha di bidang ini. Setelah kita lihat 3 komponen tadi yaitu strength, weakness, dan opportunities, kita lihat dari strategi SO, yaitu strategi kekuatan dan peluangnya. Yang pertama itu melalui komunitas kreatif. Setiap individu pelaku usaha melakukan koordinasi yang intens atau rutin dengan merumuskan program kerja secara berkala. Jadi harapannya komunitas kreatif atau desa mungkin bisa membuat program kerja yang tentunya tersusun dan ada pengembangan untuk produk itu sendiri. Kemudian yang kedua itu melakukan koordinasi dan mengusulkan program kerja yang dirumuskan komunitas untuk diusulkan, dibina dan dianggarkan oleh dinas terkait. Jadi tidak hanya komunitas saja yang terkait dalam UMKM ini, tentunya dinas yaitu desa mampu untuk memberikan dukungan berupa material kepada pelaku-pelaku usaha bisnis agar mengembangkan produknya. Kemudian mulai menerapkan teknologi dalam proses produksi kerajinan. Jadi strategi yang ketiga ini, orang-orang itu harus mampu mengikuti arus zaman di mana teknologi ini semakin canggih dan teknologi bisa memberikan efek positif berupa keuntungan atau profit bagi orang-orang yang ingin berjualan atau berusaha di bidang tali kur ini atau tas makram ini. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan pengembangan sentra kerajinan tali kur sekaligus sebagai komunitas usaha tali kreatif. Jadi kita bisa mengadakan workshop atau seminar tentang pelaku usaha kreatif dan mengikuti beberapa workshop tadi agar bisa menarik investor-investor dari luar untuk menambah modal tentunya. Yang ketiga itu adalah menawarkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk mengangkat penelitian, pengabdian dan kerja praktik lapangan sehingga keberadaan kreatif tali kur lebih berkembang. Tentunya perlu diarahkan lagi oleh perguruan-perguruan tinggi agar mahasiswa bisa melihat peluang dari produk ini, bisa melakukan pengabdian ataupun penelitian yang masih berkaitan dengan tali kur ini. Kemudian kita lihat dari ancaman atau threats dari usaha produk tali kur ini. Yang pertama itu adalah produk handicraft, souvenir, kerajinan yang serupa dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini bersaing langsung dengan percetakan atau mesin yang tentunya lebih banyak dan lebih murah mengeluarkan produk serta dijualnya itu dengan kualitas yang sama tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah produk handicraft atau souvenir ini produksinya pabrik dan lebih murah dan bagus kualitasnya. Yang ketiga itu ketersediaan bahan baku yang masih belum stabil harganya. Setelah saya wawancara dengan Bu Lilis bahwa
bahan dan alat untuk kebutuhan pembuatan ini sangat susah dijangkaunya, apalagi keberadaan lokasi yang cukup jauh dengan jalan raya memungkinkan untuk kurir atau penyedia jasa ekspedisi ini susah untuk menjangkau rumah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan bahan baku. Yang keempat adalah era digitalisasi mengurangi minat generasi muda terkait dengan produk konvensional. Selanjutnya adalah masuknya budaya asing yang mudah diakses melalui smartphone entertain saat ini. Apalagi saat ini sedang musim-musimnya K-wave atau Korean wave. Jadi tentunya orang-orang lebih melirik produk-produk dari Korea itu daripada melihat hasil atau pengrajin-pengrajin di Indonesia. Nah, strategi untuk mengurangi ancaman dari ketidakberkembangannya produk ini, yang pertama itu ada meningkatkan kreativitas dan inovasi produk usaha ekonomi kreatif yang baik berupa desain produk, kemasan, dan akses pengiriman. Jadi, strategi dari ancaman yang tadi agar terus berkembang produk ini itu bisa menuangkan inovasi-inovasi maupun perubahan kemasan produk dan akses pengiriman yang lebih mudah tentunya. Terus yang kedua itu mempertahankan kualitas sehingga tidak kalah dengan produk asing. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas produk kita, namun setelah produk asing itu datang, orang-orang lebih menyukai produk tas ini daripada melirik ke produk yang lain yang tentunya mereka tidak tahu bahwa kualitas dari tas itu. Jadi mereka lebih menyukai barang yang sudah ada dibanding barang yang baru agar terus berkembang. Yang ketiga itu komunitas berperan aktif dalam kegiatan promosi pameran nasional dan maupun internasional. Jadi komunitas di daerah tersebut diharapkan atau strategi dari ancaman tadi yaitu mampu berperan aktif dalam kegiatan promosi. Tidak hanya promosi itu material ataupun bentuknya dalam support atau dukungan yang akan mengembangkan usaha-usaha tersebut agar bisa mendapatkan profit dan juga dilirik oleh masyarakat. Selanjutnya itu komunitas mencari alternatif bahan baku yang harganya stabil. Jadi orang-orang itu dapat mencari bahan baku yang sekarang itu cukup mudah untuk diakses, namun mungkin dengan barang-barang yang tidak lengkap atau kurang lengkap karena keterbatasannya biaya, kemudian keterbatasannya waktu. Yang kelima adalah desain yang sesuai dengan kids zaman now akan membuat mereka tertarik. Jadi tentunya desain dari tas ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman di masa sekarang, di mana keadaan zaman sekarang kita mengikuti sebuah arus Korean Wave atau Korea yang tentunya menjadi titik fokus anak remaja sekarang. Dan diharapkan untuk mengurangi ancaman dari untuk mengurangi ancaman, jadi diharapkan para pelaku usaha bisnis mampu memberikan inovasi-inovasi produknya untuk mengikuti arus zaman dan mendesain atau mempertingkatkan desain tas mereka agar dapat dilirik oleh remaja-remaja yang tentunya akan menyukai tas ini. Kemudian membuat game atau aplikasi khusus tentang usaha ekonomi kreatif Talikur. Jadi sedikitnya minat masyarakat terhadap usaha ini menjadikan Talikur ini kurang dilirik oleh masyarakat. Maka dari itu diharapkan membuat aplikasi yang tentunya mudah sekali diakses di handphone agar bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan tentunya memberikan efek yang dominan terhadap pembelian dan pemasaran dari produk tersebut. Bu Lidi sendiri itu adalah pengrajin, pelaku usaha tas makrame ini, sehingga beliau bisa memberikan ilmunya kepada anak-anak, terutama dia berprofesi seorang guru. Jadi dia menerapkan kemampuannya itu ke dalam kurikulum
atau pembelajaran prakarya atau muatan lokal di sekolah. Maka dari itu, ini dapat diteruskan lagi, dipelajari lagi oleh anak-anak yang tentunya mengikuti pelajarannya beliau. Maka dari itu, masih banyak usaha atau masih banyak minat dari anak-anak atau murid-murid di sekolah yang mau untuk mengikuti pelatihan, kursus, ataupun belajar membuat rangkaian-rangkaian makrame ini sehingga menjadi sebuah tas utamanya dan menjadi sebuah souvenir-souvenir yang bisa menghasilkan uang. Dan tentunya setelah proses pembuatan tersebut, anak-anak bisa memasarkannya di berbagai marketplace sehingga mereka bisa mendapatkan profit dari pembuatan dan pengrajin produk tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya hadirkan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.